Kemudian yang terakhir dari sisi anak, sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab barangkali ada pertanyaan. Siapapun kita, apapun status kita sekarang, apakah masih sebagai seorang bujangan misalnya, atau sudah menikah, sudah punya anak, atau bahkan sudah punya cucu, atau bahkan mungkin ada yang sudah punya cicit kemarin, atau semalam ya, atau tadi pagi. Yang paling berusia 76 tadi Pak. Kemarin Bapak, 76. Bapak sudah punya cicit barangkali? Belum ya? Subhanallah, usia terus berjalan. Tapi siapapun yang bahkan sudah punya cucu atau bahkan sudah punya cicit, dia tidak bisa merubah statusnya sebagai sebagai anak dari orang tuanya. Bapak usia 76 masih merasa memiliki orang tua meskipun mereka sudah tiada, Pak. Maka apapun status kita sekarang, ingatlah bahwa kita bukan sekedar orang tua, tapi kita juga anak bagi orang tua kita. Artinya kita ingin juga bersama dengan orang tua kita di surga, sebagaimana keinginan kita bisa bersama dengan istri dan anak-anak kita di dalam surga. Mungkinkah itu? Mungkin, sebagaimana yang tadi dijelaskan di muka. Maka sebagai status kita sebagai seorang anak, berbaktilah kepada orang tua. Karena Islam mengajarkan kita dengan selengkap-lengkapnya tentang bakti seorang anak untuk orang tuanya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mohon diizinkan untuk berjihad. Untuk berjihad, berjuang di jalan Allah yang resikonya itu adalah, resikonya berperang itu apa Pak? Dan jihad adalah puncak pengorbanan seorang hamba dalam agamanya, jiwa raga semuanya. Anak itu datang memohon izin kepada Nabi SAW, izinkan aku untuk berjihad. Kemudian pertanyaan Nabi SAW kepada dirinya adalah, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, iya Nabi, keduanya masih hidup. Nabi menjawab, fafihima fajahid, pada keduanya lah engkau berjihad. Pada kedua orang tuamu lah engkau berjihad. Berjihad, berjuang segenap jiwa dan raga untuk baktinya kepada orang tua. Dan saya pernah menemukan sebuah riwayat dalam Sunan Ad-Darimi. Dalam Al-Adabul Mufrad, karya Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, dalam Al-Adabul Mufrad, di kisah murid para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tinggal di Yaman. Sekali waktu perjalanan beliau ke tanah suci untuk melaksanakan haji dan atau umrah, membawa serta ibunya yang sudah tua. Sesampainya di Makkah, di Masjidil Haram, beliau menggendong sang ibu untuk tawaf. Ada yang pernah gendong orang tuanya saat tawaf? Kalau kita punya duit banyak, ibu atau ayah kita berkata, "Nak, bapak dan ibu sudah nggak kuat tawaf. Ya udah, sewa aja kursi roda. Sewa saja tandu, kita tetap dengan enaknya tawaf." Itu yang dipikirkan banyak orang di zaman sekarang. Saat itu tabi'in ini menggendong ibunya dalam kondisi tawaf, dan dia berharap berjumpa dengan seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipertemukanlah dia dengan sahabat mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, putra Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu.
Ketika bertemu di antara yang disampaikan oleh tabi'in ini, kebetulan masih menggendong ibunya, wahai Abdullah ibn Umar, apakah engkau menilai bahwa aku telah berbakti untuk ibuku? Dengan seperti ini aku sudah bakti ya sama ibuku. Dengan sahaja saja, dengan penuh kesahajaan Abdullah ibn Umar menjawab, bahkan satu tarikan dan satu helak nafas ibumu saat melahirkanmu belum bisa engkau balas dengan itu sekalipun. Ibu pada saat melahirkan seorang anak, siapapun, tarik nafas panjang, keluarkan dalam-dalam, tarik lagi, keluarkan lagi. Dan itu kita saksikan sebagai para suami ketika istri kita melahirkan anak-anak kita. Kata Abdullah ibn Umar, yang engkau kerjakan saat ini, engkau gendong ibumu dalam kondisi tawaf menjalankan ibadah kepada Allah, belum bisa membalas satu tarikan atau satu hela nafas ibumu saat melahirkanmu. Kita sudah apa? Apa yang sudah kita lakukan untuk orang tua kita? Say hello sekedar satu hari satu kali saja, untuk durasi ngobrol 2-3 menit satu hari, kalau kita tinggal jauh dengan orang tua kita mungkin terluput. Ya seminggu sekali lah, ya 3 hari sekali lah. Maka di sini pasangan suami istri harus mengingatkan satu sama lain. Ayah, ayo tegur sapa, ungkapkan kasih sayangmu dulu untuk ayah dan ibumu. Istriku, ayo tegur sapa, ungkapkan kasih sayangmu dulu untuk orang tuamu. Itu minimal yang bisa kita lakukan. Nah, kalau tabi'in ini melakukan seperti itu hebatnya, bertanya kepada sahabat Nabi yang pemahamannya tentang Islam nggak mungkin keliru dalam hal ini. Kemudian bandingkan dengan diri kita, jauh rasanya. Bukan sejauh perbedaan antara langit dengan bumi. Antara langit dengan seujung kuku barangkali belum. Padahal Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid." Ridha Allah ada pada ridha orang tua. Kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Sepanjang ridha dan murka orang tua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh. Tersungkur hina hidungnya, tersungkur hina hidungnya, tersungkur hina hidungnya 3 kali. Artinya nista sekali orang itu. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa orang yang seperti itu kondisinya wahai Rasul? Nabi menjawab, "Man adraka walidayhi 'indal kibari ahadahuma aw kilayhima thumma lam yadkhulil jannah." Orang yang nista seperti itu adalah yang mendapatkan kedua orang tuanya sudah renta, sudah lanjut usia, atau salah satu dari keduanya, namun ia tidak berbakti kepada mereka sehingga ia tidak masuk surga dari jalan bakti itu. Subhanallah. Maka kita, setua apapun kita adalah anak bagi orang tua kita. Ustadz, kalau terus orang tua saya sudah meninggal, apa bakti yang bisa saya lakukan untuk kedua orang tua saya? Kembali kepada awal tema kita. Bentuklah diri kita menjadi salih. Karena doa anak salih untuk kebaikan orang tua adalah satu dari 3 investasi abadi seorang hamba sekalipun dia sudah berada di liang lahatnya. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas. Anak cucu Adam kalau meninggal dunia semuanya putus kecuali 3, Pak. Dan ini sudah sangat kita hafal. Shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Dia sedekahkan hartanya untuk sesuatu yang terus berkelanjutan, berkesinambungan. Bangun jembatan, bikin sumur, air, atau apapun lah. Au ilmin yuntafa'u bihi.
atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu agama tentunya. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'u lahu. Anak salih, baik laki atau perempuan, yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal, dua-duanya atau salah satunya, bukan berarti tugas kita untuk berbakti sudah selesai. Masih ada yang bisa kita lakukan sebagai bakti kita untuk mereka, membentuk diri ini menjadi anak yang saleh. Kalau orang tua kita masih hidup, mintakan kepada mereka salah satu doa. Ibu, bapak, doakan aku agar aku menjadi anak saleh untukmu. Kalau orang tua kita masih hidup. Karena doa orang tua untuk anaknya adalah doa yang mustajab. Ayah, ibu, doakan aku agar aku menjadi anak yang saleh. Menjadi anak yang salihah. Apalah arti hidup ini kalau ternyata kita tidak bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai di dalam surga.